Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir. Mari sama-sama kita manfaatkan ya waktu-waktu ya di bulan Ramadan ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sifatnya ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Baik yang sifatnya ibadah vertikal, yaitu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun ibadah yang sifatnya horizontal, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia ataupun disebut dengan ibadah hablum minan nas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat ke-29 setidaknya ada 3 amalan penting yang apabila kita lakukan di luar bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Apalah lagi kalau 3 amalan ini kita lakukan, kita tunaikan di bulan suci Ramadan. Apa saja amalannya? Yang pertama adalah innalladzina yatluna kitaballah, yaitu orang yang selalu membaca kitab Allah. Ya, di ujung akhir ayat ini Allah memberikan janji yarjuna tijaratan lan kabur. Mereka tidak akan mendapatkan kerugian atau mereka akan mendapatkan ya reward, keuntungan yang akan selalu untung dan untung. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Malaikat Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang paling mulia, sayyidul malaikat. Kenapa? Karena malaikat Jibril mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin, ya, menjadi pemimpin para nabi dan rasul karena nabi kita mendapatkan amanah wahyu berupa Al-Qur'an. Begitu juga dengan kita, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, momen yang paling baik dalam hidup kita, waktu yang paling spesial dalam hidup kita adalah di saat kita mampu membaca Al-Qur'an, mentadaburi, memahami, sekaligus mengamalkan daripada isinya. Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dan inilah amalan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sholat. Ya, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya ya daripada orang-orang yang beriman. Sholat ini adalah ibadah yang sangat spesial. Ya, aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Dirikanlah sholat untuk apa? Untuk mengingatku, kata Allah. Jadi di saat kita melakukan sholat wajib maupun yang sunnah, pada hakikatnya kita sedang berbincang-bincang, kita sedang berinteraksi dengan siapa? Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yaitu Allah yang memelihara daripada alam semesta ini. Insya Allah dengan kita sholat khusyuk, ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan kemuliaan kepada kita. Apalah lagi ini spesial bulan suci Ramadan. Kalau kita senantiasa melaksanakan yang wajib secara berjamaah, khususnya bagi kaum laki-laki, dan melaksanakan yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat duha, qiyamul lail, sholat taubat, sholat hajat dan lain sebagainya, maka insya Allah sholat pun akan menjadi penolong bagi kita semua. Karena Allah juga menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Dan inilah amalan yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan ibadah sosial, yaitu dengan menunaikan zakat dan memperbanyak daripada bersedekah. Karena Allah juga menyampaikan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan harta yang digunakan
untuk bersedekah. Di dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, ya bani Adam, anfik unfik alaika. Wahai anak Adam, berinfaklah kalian kepadaku, maka aku pun akan membalas daripada infak kalian. Artinya apa? Setiap sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah untuk kepentingan dakwah Islam, untuk membangun masjid misalnya, untuk membangun pondok pesantren, untuk menyantuni fakir miskin yatim piatu, maka pasti Allah akan melipat gandakan menjadi 10 kali lipat, atau bisa jadi Allah akan mengganti dengan 700 kali lipat. Dan kalau kita buka dari beberapa literatur klasik, misalnya di dalam kitab Tadkihul Qaul, ada sebuah riwayat yang mengatakan as-shadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur. Sedekah itu akan menjauhkan dari keburukan dan memanjangkan umur. Bagi siapa saja yang dilanda penyakit, yang ditimpa musibah, kesusahan dan lain sebagainya, perbanyaklah bersedekah. Dan barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita amalkan ilmu sedekah. Cukup sekian dan demikian. Mudah-mudahan 3 amalan spesial ini bisa kita maksimalkan di bulan suci Ramadan. Saya Rahmat Handoko undur diri. Kesempurnaan kebenaran hanya milik Allah. Salah dan khilaf datangnya dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.